Halo teman-teman, sorry baru bisa bikin video sekarang ya, baru bisa jawab pertanyaan teman-teman sekarang. Ini masih banyak banget pertanyaan yang belum dibales ya, yang belum direspon. Malum, eh, gue lagi agak-agak sibuk ya, bukan sibuk karena kerjaan tapi karena anak gue lagi dirawat di rumah sakit ya sekarang. Sekarang pun masih dirawat di Rumah Sakit Trimitra Bogor. Mohon doanya, mudah-mudahan anak gue cepet sembuh ya, cepet selesai, pulang sehat kembali, bisa pulang ke rumah. Oke, kita gue mulai dari ini aja ya. Ini gue bales cuman, ini paling cuman dua ya. Sebentar teman-teman, lagi komat. Ini sholat isya, waktunya sholat isya. Oke, gue paling jawab pertanyaan dari ini ya, Mbak Hanum ya, Hanum Dwi Wulandari. Yang lain harap sabar ya, karena emang gue masih agak sibuk, masih bolak-balik ke rumah sakit ya, ke rumah sakit, ke rumah, ke rumah sakit, ke rumah. Nah kalau sekarang gue lagi ada di rumah ya, lagi pulang, lagi nggak di rumah sakit. Ada waktu gue balas dulu pertanyaannya ya. Jadi Mbak Hanum nanya begini, tip beli AC ya, tip beli AC second, tip beli AC yang second dong om, yang rekomendasi untuk dibeli dan tidak untuk dibeli. Jadi Mbak Hanum ini mau beli AC ya. Enggak, jadi sebelumnya dia pernah beli AC, cuman AC tersebut rusak ya, AC tersebut rusak. Sebenarnya dia udah lama ini nanya tip beli AC second ini, jadi udah berapa kali nanya, kayak udah 2 kali apa 3 kali nanya, baru gue bikin video sekarang tip beli AC ya. Nah beli AC second ini emang untung-untungan ya, rada-rada susah ya. Namanya juga barang bekas ya, barang bekas. Tapi barang bekas ini nggak semuanya jelek ya, jadi ada yang bagus ya. Nah dia di sini dibeli AC yang untuk dibeli dan tidak untuk dibeli, dan cara pemakaian yang baik agar awet. Jadi cara pakai AC ini biar awet ya. Beli AC second itu yang pertama ya, yang pertama nih tip dari gue nih ya. Kalau misalkan ini posisi user ya, pembeli ya, buyer ya. Jadi posisi kita ini pembeli. Kalau pembeli itu beli ke pengguna langsung. Kalau mau dapat barang bagus nih ke pengguna langsung ya, misalkan AC, tapi AC itu belum dicopot ya, belum dilepas, jadi kita bisa ngetes langsung. Jadi bisa ngetes langsung di situ. Misalkan ada pengguna, nah pengguna ini alasan jual karena dia pindah kota, karena dia pindah tugas, atau karena dia emang upgrade kapasitas misalkan gitu ya, dari setengah PK ke 1 PK misalkan. Tuh roti. Aduh, kenceng banget suaranya. Nah, beli dari pengguna langsung ya, pengguna langsung. Jadi pengguna antar pengguna ya. Itu lebih terjamin ya. Nah, untuk kita tes langsung pada saat AC itu kan masih terpasang, kita tes langsung dia mau jual, oke kita oke gue mau beli, tapi AC-nya jangan dicopot dulu, gue mau tes gitu ya. Nah, tes dulu.
di situ pada saat tes rasain dingin nggak, AC-nya berisik nggak, lalu pokoknya lihat semuanya ya, berasa dingin nggak gitu. Nah harganya kok lama banget sih roti ini. Nah harganya ke pengguna langsung itu kalau misalkan harganya itu AC baru itu lihat ya, misalkan AC-nya apa, AC-nya misalkan TCL gitu ya, barunya misalkan 3 juta ya, usahakan teman-teman beli tawar semurah mungkin. Kalau harga teknisi itu ya, kalau teknisi ya, teknisi yang beli, kalau teknisi beli itu sekitar 800-an ya, karena kan teknisi juga nanti kan untuk jual lagi 800, nanti dijual lagi jadi 19 atau 2 juta sekitar segitu ya. Nah usahakan harganya misalkan teman-teman itu beli tawar sama kayak harga teknisi ya, misalkan setengah PK itu teman-teman tawar seharga 800-an atau 900 ya. Nah nanti teman-teman nanti akan ada biaya bongkar lagi masalahnya ya kan, beli misalkan 800 atau 900 ya, atau 1 juta, anggaplah 1 juta ya. Nah nanti teman jangan bongkar sendiri AC itu ya, kalau nggak ngerti ya, kalau nggak ngerti jangan bongkar sendiri. Karena apa? Karena kalau dibongkar sendiri nanti akan ada biaya lain lagi, karena takutnya freonnya teman buang kalau nggak ngerti, pipanya patah atau AC-nya rusak, jadi rusak pada saat pembongkaran ya. Jadi untuk bongkar suruh teknisi ya, jadi panggil teknisi untuk bongkar biasanya kalau di tempat gua nih ya, kalau di tempat gua itu biaya bongkar itu antara 100 sampai 150 unit setengah PK sampai 1 PK itu ya biaya bongkar. Jadi tawar seharga misalkan 800 sampai 1 juta, nanti plus ada biaya bongkar. Nah, biaya bongkar kita aja kalau misalkan udah cocok nih AC nih, yaudah oke gue beli nih AC. Tapi yang bongkar terserah, kalau misalkan si penjual mau bongkar nggak apa-apa, tapi ya dia harus pakai sama teknisi juga, teknisi yang bongkar ya, jangan si pengguna, takutnya dia juga nggak ngerti ya, kalau bongkar asal-asalan nanti malah rusak. Nah itu akan ada biaya tambahan ya. Terus kalau misalkan nggak beli dari pengguna langsung ya, terus ini beli ke teknisi. Nah, beli ke teknisi inilah yang kadang-kadang kita susah-susah gampang ya. Kadang-kadang dapat ya, kalau dapat yang bagus ya bagus, kalau dapat yang lagi barangnya ada modif-modifan ya udah direkondisi, entah udah diganti kompresor, entah diganti. Nah, itu yang kita nggak ini ya. Kadang-kadang nggak enak itu beli ke teknisi itu begitu ya. Kebanyakan dari teknisi itu ada yang AC udah rusak, emang awalnya rusak lalu dibenerin, rekondisi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan beli sama teknisi, pastikan indoor sama outdoor itu sama ya. Misalkan ini kayak gini. Nah ini tip kalau beli teknisi ya, pastikan misalkan indoornya ini Mitsubishi ya, lalu si outdoornya ini juga Mitsubishi. Ini Mitsubishi nih. Nah ini ya, pasangan indoor itu ini, indoor yang atas itu. Nah kalau misalkan yang pertama indoor dan outdoornya sama ya, lalu pastikan dari warnanya ya, warnanya itu putih kayak gini, masih putih ya, masih putih apa udah ke kuningan. Kalau misalkan udah dari ke kuningan itu udah dipastikan bahwa AC itu udah lumayan lama pemakaiannya ya, karena itu kuning itu karena faktor umur ya, umur pemakaian. Lalu pastikan spare part dalemannya semuanya masih ori ya. Tanya ke teknisinya apakah evaporatornya evaporator itu yang indoor ya, yang ini nih, yang di indoor nih ini, apakah dia udah ada las-lasan apa enggak gitu ya. Lalu kondensernya ini di outdoornya ini, kondenser ini apa dilas-las, apa udah dilas apa enggak. Lalu kompresornya
kompresornya ini apa ada bekas las-lasan ulang, terus kompresornya apa masih ori ya, masih asli bawaannya atau udah diganti. Itu pastikan ya, tanya ke penjualnya, teknisinya. Apakah semuanya masih original, bawaan AC itu, misalkan kompresor, kondenser, kapasitor, semuanya ya, overload semuanya, apakah masih asli, ada las-lasan apa enggak ya. Lalu tanya kelengkapannya apa, remote-nya apa masih ori apa enggak, apa udah pakai remote multi ya, remote universal. Remote multi itu remote AC yang bisa untuk seluruh AC, yaitu remote multi atau remote universal ya. Nah itu tanya itu. Lalu belilah AC pada teknisi yang sudah terbukti recommended ya. Bisa didapat dari referensi dari misalkan keluarga, teman atau saudara atau tetangga ya, yang sebelumnya sudah pernah pakai jasa teknisi ini, yang sudah pernah jual atau pasang atau bongkar, pokoknya intinya itu langganan dari keluarga, teman atau tetangga yang sudah terbukti recommended ya, terbukti kerjanya bertanggung jawab. Cari teknisi yang referensi dari keluarga, teman atau tetangga ya. Nah, carilah kontak teknisi ini. Kalau beli sama teknisi ya, cari kontak teknisi ini melalui Google Business. Google Business ya. Tahu kan Google Business ya. Jadi dapat kontak itu dari Google Business. Kenapa dari Google Business? Karena di Google Business itu ada testimoni ya, testimoni di bawahnya itu ya, yang bintang 1 sampai 5 itu ya. Nah, di situ kan ketahuan testimoninya. Misalkan ada ini recommended, ini bagus ini. Walaupun yang ngasih testimoni itu nggak menjamin bahwa itu original asli pelanggan ya, bisa jadi dari teman-teman si teknisi sendiri yang kasih bintang, kasih rating di situ. Tapi seenggaknya kalau di Google Business itu, kalau dia pernah mengecewakan pelanggan, si teknisi ini pernah mengecewakan pelanggan ya, lalu ada testimoni atau komentar yang negatif atau yang jelek di akun Google Business, yaitu itu nggak bisa dihapus. Jadi ketahuan si teknisi ini bagus apa enggaknya. Jadi misalkan wah ini teknisi yang kerja nggak bagus misalnya, bla 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 misalkan gitu. Nah itu nggak bisa dihapus ya teman-teman. Jadi ketahuan ya, di Google Business itu ketahuan bagus atau enggaknya si teknisi ini. Nah terus keuntungannya dapat kontak dari Google Business ini, yaitu kalau misalkan teknisi ini nggak bagus kerjanya atau nggak bertanggung jawab menjual AC-nya, kita bisa kick balik ya, dengan cara ya kasih rating 1, atau kita kasih rating 1 dan kita komen di situ, dan kita hubungin teknisinya. Lu kalau lu mau gua nggak mau bertanggung jawab, gua kasih bintang 1 di Google Business lo, terus gua kasih komentar jelek gitu kan. Kalau emang lu mau bertanggung jawab, gue edit lagi komentar gua, testimoni gua kasih bintang 5 kalau emang lo mau bertanggung jawab gitu ya. Nah yang parahnya lagi, kalau misalkan lu digituin teknisinya masih nggak mau ngerespon atau nggak mau bertanggung jawab, lu bisa laporin akun Google Business ini ke pihak Google ya, laporin ke pihak Google. Nah kalau udah dilaporin ke pihak Google, laporan kita nanti di situ ada pilihannya laporannya, entah misalkan pelecehan atau penipuan. Nah biasanya penipuan itu yang parah ya. Kalau lu laporin akun Google si teknisi ini atas dasar penipuan, itu biasanya akun Google-nya ini akan langsung di ban ya, atau ditangguhkan ya. Nah kalau udah ditangguhkan atau di ban, ini si akun ini itu hampir 90% nggak akan kembali ya, susah untuk kembali lagi ya. Si akun Google Business ini akan menghilang dari penelusuran map ya. Penelusuran Google Map itu
di Google itu akan hilang akunnya dia. Jadi dia akan susah mendapatkan pelanggan lagi, susah mendapatkan pekerjaan lagi. Ini cara yang paling sadis ya. Nah, kalau misalkan udah di ban atau ditangguhkan, dia mau bikin lagi Google Business yang baru. Itu teknisi jangan berpikir bahwa gampang kalau misalkan di ban atau ditangguhkan, gue bikin lagi Google Business. Itu susah teman-teman. Itu akan susah karena sistem Google ini akan membaca bahwa titik koordinat itu udah terbaca ada aktivitas mencurigakan, dan kontak teknisi itu nanti akan bikin lagi pada saat dimasukkan kontak teknisi yang itu ke akun Google Business yang baru, itu akan langsung ditangguhkan kembali ya. Jadi dia akan rumit walaupun dia bisa bikin lagi, tapi itu rumit sekali cara bikinnya ya, karena Google Business sekarang udah tegas sekali ya, tegas banget. Jadi lihat di situ ya, jadi banyak keuntungan mendapatkan kontak dari Google Business ini. Nah, teknisi pun kalau misalkan dia nggak bertanggung jawab, kalau kita ancam dengan cara seperti tadi ya, kita laporkan ke pihak Google, laporkan kalau lu nggak mau tanggung jawab atau lu nggak mau balikin duit gue laporin ke pihak Google biar akun lo di ban atau ditangguhkan ya. Nah itu teknisi akan takut. Kalau emang teknisi itu tahu resikonya kalau Google Business-nya ditangguhkan atau di ban atau diblokir ya, itu pasti dia mau bertanggung jawab karena resikonya lebih besar. Dia akan kehilangan pelanggan untuk di area dia karena kehilangan akun Google Business-nya ya. Google Business sekarang udah agak ketat ya. Jadi itu keuntungannya. Lalu tanya berapa tahun pemakaian AC itu ya. Tanya berapa tahun ya. Misalkan 2 tahun, 3 tahun itu masih ideal, masih bisa ya. Ya untung masih hitungan bulan ya. Misalkan 6 bulan atau 8 bulan pemakaian karena orang faktornya pindah kerja ya, itu lebih bagus ya. Lalu tanya material pendukung ya. Material pendukung ini apa aja yang akan gue dapetin gitu ya. Tanya ke teknisi penjualnya. Oke, gue beli dengan harga segitu, gue dapat material pendukungnya apa aja. Misalkan pipa itu misalkan 3 meter dengan merek misalkan Arctic atau Hoda ya. Nah, Arctic atau Hoda itu udah ketahuan ya, pipanya pipa standar 0,6 ke atas ya. Jangan merek-merek asal-asalan ya, pipanya kayak merek misalkan Mandiri, nah itu pipa-pipa jelek ya. Terus dapat pipa 3 meter merek ini misalkan Hoda gitu ya. Terus dapat kabel. Nah, kabel ini usahakan kabel yang asli tembaga ya teman-teman. Jangan mau kalau dipasangin kabel aluminium, karena kabel aluminium itu nggak bagus ya, rawan putus. Jadi asli tembaga minimal ya, paling enggak ya kalau memang unit standar atau low watt ya paling enggak 3 kali 1,5 ya. Jadi 3 kali 1,5 ukurannya. Tapi yang kawat asli tembaga ya itu. Terus misalkan dapat selang drain, selang pembuangan 2 meter atau 3 meter. Terus dapat bracket outdoor enggak gitu kan, bracket outdoor ya. Bracket outdoor itu untuk dudukan si outdoor ini ya, dapat apa enggak. Oke itu ya. Terus colokan ya, material pendukung itu colokan. Nah terus gue dapet colokan nggak gitu kan. Colokannya itu colokan kaki 3 apa kaki 2 ya, yang bagus kaki 3 ya. Lalu ini yang utama itu tanya garansi ya teman-teman. Tanya garansi. Kalau beli unit second itu, beli AC itu ya, mau AC baru mau AC second itu tetap ada garansi ya. Bedanya kalau misalkan AC baru itu garansi dari pabrik ya, dari brand yang bersangkutan. Kalau beli second itu kita garansi dari teknisi ya, dari penjual. Tanya garansinya ke penjual teknisi ini. Kalau beli ke teknisi ya, tanya, gue beli harga segitu gue dapat garansi berapa lama gitu ya. Berapa lama? Misal umumnya sih 1 bulan ya garansi garansi unit itu ya. Syukur-syukur kalau dia mau ngasih lebih ya, misalkan 2 bulan 3 bulan ya. Nah garansi kalau beli dari teknisi langsung, beli dari dia terus pasang dari dia ya, kita terima beres hasilnya. Artinya kita beli
dengan harga misalkan 1,9 tapi terima beres dingin, terima beres terpasang ya. Nah, itu artinya ada garansi pasang ya, garansi pasang dan garansi unit. Apa itu garansi pasang? Garansi pasang itu kalau misalkan setelah pemasangan nih ya, setelah pemasangan misalkan kita lihat nih, indoornya miring nih ke kanan gitu kan, indoornya miring ke kiri gitu. Nah, itu kita berhak untuk komplain ya, untuk komplain terus minta dibenerin ya. Mas, tolong benerin ini AC kayaknya miring ke kanan deh gitu kan, gitu. Nah, itu garansi pasang ya. Beda dengan garansi unit. Kalau garansi unit itu ya kalau misalkan ada AC-nya nggak dingin, AC-nya berisik, AC apa itu garansi unit. Nah, biasanya itu garansi pasang, garansi unit kalau gue ya. Garansi pasang dan garansi unit itu 30 hari ya, 1 bulan biasanya kalau gua. Nah, kalau misalkan beli beda merek, sebenarnya sih nggak masalah beda merek ya, asal kapasitasnya sama. Misalkan indoornya itu Mitsubishi misalkan, terus outdoornya ini Midea misalkan gitu ya, tapi kapasitasnya sama, indoor setengah PK, outdoor setengah PK, nggak masalah sebenarnya asal dingin ya. Nah, sekarang itu tadi tip kalau beli ya, kalau beli apa AC ya, AC second. Nah, sekarang tip perawatan ya, perawatan AC-nya. AC itu kalau misalkan 1 bulan, kalau 1 bulan teman-teman 2 bulan ya, kalau misalkan AC teman-teman beli 2 bulan, udah berjalan 2 bulan masih dingin, artinya AC itu udah normal ya, normal, tidak ada kebocoran. Nah, kalau udah masuk ke 2 bulan itu, kalau tingkat kedinginannya mulai berkurang, artinya itu udah waktunya dicuci ya, udah waktunya cuci maksimal. Nah, cuci itu 2 per 2 bulan, maksimal 3 bulan ya. Jadi kalau pemakaian rutin, misalkan pada pemakaian kita itu cuma tidur aja ya, misalkan. Halo sayang, kenapa sayang? Kenapa nak? Kenapa? Mau main apa? Main apa? Mau main HP di ada di kamar. Tunggu. Enggak. Ayah lagi bikin video dulu. Ya. Tapi nggak ke abang kan. Enggak. Ayah lagi kakak sambil cas terus di kamar sama ayah lagi bikin video sebentar ya nak. Tapi jangan ke abang. Iya sayang. Iya sayang. Udah di kamar aja ya nak. Kamu nggak jadi nginep di rumah mama? Ya udah. Yaudah, kamar. Ya nanti pulang. Iya sebentar, ini ayah lagi sebentar doang kok. Sebentar lagi selesai. Ya. Ya sayang. Oke, apa tadi? Nyampe di mana ya teman-teman? Sorry ada gangguan sedikit ya. Jadi tadi perawatan ya, tip perawatan. Perawatan itu kalau misalkan udah 2 bulan pemakaian itu masih dingin, artinya AC itu bagus normal ya. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah dicuci ya, Cuci AC itu setiap 2 bulan, maksimal 3 bulan. Nah, itu dengan pemakaian normal ya. Misalkan kita pakai pada saat tidur aja, misalkan malam aja gitu ya, atau siang aja tidur siang gitu. Jangan pemakaian misalkan 8 jam sehari, rutin 8 jam sehari, itu pemakaian itu. Beda dengan unit nonstop ya. Kalau unit itu nonstop siang malam nggak ada matinya, berarti sebulan sekali cuci ya. Nah, cuci. Nah, pada saat cuci, ini gue kasih tahu ya, pada saat cuci biar awet nih AC-nya. Pada saat cuci itu teman-teman minta cuci aja, jangan minta dicek freon, ampere segala macam, nggak usah. Udah, jadi cukup cuci aja. Nah, pada saat mesen ke teknisi AC-nya ya, hubungin via WA atau via telepon, bilang aja, Mas saya mau cuci AC berapa per unit ya, cuci AC berapa Mas gitu kan. Biasanya sih cuci itu umumnya itu ya 50.000 sampai 100.000 cuci ya. Tiap daerah beda-beda ya, itu tergantung deal-dealan teman-teman sama si teknisinya.
Tapi cuci aja, cuci itu cuci indoor sama outdoor ya. Jadi mesin cuci AC itu jangan hanya yang dalam ya, jangan hanya yang indoor aja, yang dalam kamar enggak. Jadi yang indoor, yang outdoor juga harus dicuci ya, karena justru outdoor yang lebih vital ya, alat-alat vital itu ada di outdoor. Cuci, selesai cuci ya udah, jangan, nggak usah dicek freon, nggak usah isi freon. Kalau 2 bulan masih dingin itu artinya ya AC itu normal ya, normal. Dah, hanya cuci. Terus berikutnya, bulan berikutnya pakai lagi set, sebulan 2 bulan, udah masuk ke 2 bulan, udah rasa-rasa udah mulai nggak dingin lagi. Artinya itu udah masuk waktunya cuci ya. Jadi cuci per 2 bulan. Jadi rutin aja cuci per 2 bulan ya. Jadi jangan nunggu rusak dulu baru panggil teknisi. Kalau orang kita itu biasanya ya, kalau orang Indonesia itu biasanya kayak rantai motor gitu ya. Sebelum putus itu belum diganti. Nah, padahal rantai motor itu ada masa pakai ya, misalkan masa pakai 6 bulan misal. Setelah pemakaian 6 bulan itu harus diganti misalkan rantai ini. Kalau kita sama juga AC ini. AC umumnya orang-orang kita itu kenapa ya? Kenapa biasanya AC itu mengeluarkan biaya lebih besar pada saat servis? Karena orang Indonesia itu biasanya kalau belum netes air dari indoor itu, belum netes ke kasur, mereka belum cuci ya, belum cuci. Padahal cuci itu biasanya per 2 bulan ya, per 2 bulan itu harus dicuci. Nah, kalau misalkan kompresornya udah jebol, udah overhead, udah panas, baru mereka panggil teknisi, biasanya seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu ya, itu nanti kita akan mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Yang biasanya kita per 2 bulan rutin misalkan ngeluarin biaya 75.000 atau 80.000 untuk cuci. Nah, karena kita biarin selama 6 bulan itu kita nggak cuci-cuci, akhirnya jebol ya, jebol, kompresornya jebol, akhirnya ganti lagi lebih mahal lagi. Padahal selama 6 bulan itu berarti kan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan itu kita kecil sekali ya, ngeluarin duit itu sebenarnya nggak nyampe 500.000. Nah, pada saat karena 6 bulan pemakaian itu nggak sampai 6 bulan jebol, akhirnya kita lebih dari 500.000, bisa jadi beli AC baru atau beli AC second lagi ya. Oke gitu ya Mbak Hanum Dwi Wulandari, itu tip-tip dari gue tadi. Mudah-mudahan Mbak Hanum bisa paham ya. Dan sorry gue juga nyampeinnya kurang beraturan ya. Lelah sekali. Nunggu orang sakit di rumah sakit itu paling gak enak ya. Itu tempat yang paling membetekan ya, tempat paling membosankan di dunia ini menurut gue ya, itu rumah sakit. Iya iyalah, siapa sih yang mau sakit ya. Oke gitu ya. Terima kasih ya.